Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu bersama saya Febri Giantara. Pada pertemuan pertama ini kita awali dengan proses online. Maka perkenalan kita juga online teman-teman semua. Sebelum saya memperkenalkan diri, seperti biasa melalui proses tatap muka ataupun proses online, saya selalu mengawali perkuliahan saya dengan berdoa. Marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febri Giantara, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Febri. Berikut CV saya. Saya lahir di Kuwo 1 Februari 1986. Setelah menikah dan dikaruniai seorang anak. Saya dari TK, SD, SMP, SMA. Lalu sarjana saya pendidikan matematika Universitas Riau tahun 2009 saya tamat. Lalu magister pendidikan matematika Universitas Negeri Padang tamat tahun 2014. Dan saya pernah kuliah di program S3 doktoral pendidikan matematika Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Tahun 2019 saya kembali ke Riau, memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali S3 saya. Asal institusi atau home base saya ngajar, yang setiap hari saya bekerja, STAI Diniyah Pekanbaru pada program studi pendidikan agama Islam. Jabatan saya sekarang Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di STAI Diniyah Pekanbaru. Lalu saya juga Kepala Editor Jurnal Al-Mutarahah yang saya kelola. Lalu saya juga reviewers jurnal BAERJ Universitas Jember. Email saya, teman-teman bisa menulis ini febrigiantara@diniyah.ac.id sesuai dengan nama saya @diniyah.ac.id, dan channel YouTube saya Febri Giantara. Bantu saya teman-teman untuk klik subscribe channel YouTube Febri Giantara, klik like, klik komen, sehingga channel Febri Giantara ini terus berbagi untuk teman-teman semua dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman atas subscribe-nya. Izinkan saya juga menyampaikan beberapa buku-buku saya yang telah saya terbitkan dan telah ber-ISBN. Ini buku saya yang pertama, saya terbitkan tahun 2017, Statistik Pendidikan dengan SPSS 21. Ini sudah ber-ISBN. Lalu yang kedua, Desain Penelitian Pendidikan Kuantitatif. Ini sudah ber-ISBN juga. Ini tentang metodologi penelitian kuantitatif sebenarnya teman-teman untuk pendidikan. Lalu ini analisis data kualitatif, kuantitatif, metode campuran, dan penelitian tindakan. Ini tentang bagaimana menganalisis data penelitian untuk seluruh jenis penelitian. Nah teman-teman, dua buku ini, analisis data dan statistik pendidikan ini yang akan kita gunakan pada semester ini. Teman-teman tidak usah khawatir, saya berikan buku analisis data dan statistik pendidikan ini secara gratis. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai sehingga teman-teman nanti bisa memperoleh bagaimana cara memperoleh dua buku ini secara gratis. Bahkan saya berikan plus yang nomor 2 atau yang di tengah-tengah ini secara gratis untuk teman-teman bisa baca. Yang di bawah ini buku saya menang lomba. Yang pertama saya menang lomba di IAIN Parepare. Ini book chapter beberapa karya dosen-dosen yang ikut lomba atau peserta yang ikut lomba dibuatkan menjadi satu buku. Ini saya ikut di IAIN Parepare, waktu itu saya juara 4 tentang kesiapan dunia pendidikan menghadapi era new normal. Hasil penelitian saya tentang perguruan tinggi swasta menggunakan nilai Suberman. Nanti teman-teman saya tunjukkan bagaimana menganalisis data menurut nilai Suberman. Ada kaitannya dengan statistik penelitian pendidikan yang buku ini nanti hasil penelitian saya sampaikan yang di IAIN Parepare. Yang ini juga menang lomba dari 180 peserta yang ikut se-Indonesia yang waktu itu menang lomba 81 orang. Dan ini buku book chapter seri 2, ada tulisan saya di sini dengan dosen-dosen se-Indonesia yang lainnya atau yang menang lomba. Dari 81 orang itu ada saya di sini tentang bagaimana pendapat saya tentang kampus Merdeka. Jadi yang di bawah ini menang lomba dan telah ber-ISBN. Ini beberapa karya saya teman-teman. Insya Allah saya akan terus menulis kembali
dalam waktu dekat saya akan coba menulis tentang desain penelitian pendidikan kualitatif, sedang saya coba menggarapnya. Insya Allah nanti kalau sudah akan saya share kepada teman-teman semua. Yang berikutnya, hak kekayaan intelektual, pengakuan dari negara, dari Kementerian Hukum dan HAM tentang karya yang saya buat. Jadi ini dan ini telah diakui oleh negara bahwa saya yang memiliki hak ciptanya. Ini tentang buku statistik pendidikan dan ini tentang buku analisis data. Teman-teman tidak usah khawatir, buku ini saya berikan secara gratis. Silakan teman-teman copy, teman-teman print, teman-teman sebarkan. Tidak usah khawatir dengan hak cipta ini, saya sudah memberikan izin kepada teman-teman semua. Itu kira-kira tentang perkenalan diri saya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua mengetahui saya secara virtual ini, dan boleh nanti kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, boleh di chatting di grup kelasnya apa yang ingin ditanyakan tentang kepribadian saya yang belum teman-teman ketahui. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ini channel YouTube saya, teman-teman. Ketik saja Febri Giantara. Nah, di sini teman-teman, di channel YouTube saya Febri Giantara ini, teman-teman klik tentangnya atau deskripsinya, maka teman-teman bisa mendapatkan buku saya secara gratis. Tinggal klik link buku ini, maka teman-teman akan diarahkan ke Google Drive dan mendownload buku yang telah saya masukkan tadi, yaitu 3 buah buku saya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman dapatkan buku saya secara gratis di link channel Febri Giantara. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman atas subscribe-nya. Nah, ini saya sampaikan sedikit tentang jurnal saya yang saya kelola, dan saya sampaikan sedikit tentang hasil penelitian saya. Teman-teman bisa cari saya di Scholar, nanti di Scholar ketikkan saja Febri Giantara, maka akan muncul beberapa hasil penelitian saya. Nah, kenapa saya sampaikan hasil penelitian saya? Ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari satu semester ini. Artinya, bagaimana kita mengolah hasil penelitian yang baik dan benar. Nanti saya ajarkan, saya contohkan beberapa hasil penelitian saya. Ini penelitian kualitatif yang saya olah menggunakan analisis naratif. Ini buku saya, ini saya olah menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Ini saya olah menggunakan, kalau nggak salah saya milih Suberman. Oke, yang ini dengan kreativitas dengan kualitatif. Nah, teman-teman nanti bisa saya contohkan beberapa penelitian saya untuk sebagai bahan referensi tambahan. Oke, teman-teman, itu sedikit tentang perkenalan saya. Sekarang saya masuk kepada silabus bagaimana sistem perkuliahan kita. Oke, saya jelaskan sedikit. Perkuliahan kita satu semester ini ada 16 kali pertemuan. Satu pertemuan prodi meminta kepada saya untuk 4 kali tanda tangan, berarti 4 kali masuk. Satu pertemuan itu 4 kali masuk, berarti 4 buah video atau minimal 4 video yang akan saya tayangkan kepada teman-teman semua. Sistem perkuliahan kita, teman-teman, kita menggunakan classroom seutuhnya. Nanti di classroom itu saya akan buatkan tugas, teman-teman juga akan absen di sana. Nanti saya buatkan link absennya, jadi teman-teman nanti bisa absen menggunakan link itu atau absen dengan cukup buat komentar hadir. Nanti saya arahkan di classroom bagaimana absennya. Di sana ada rekapan absen, ada rekapan tugas, dan juga ada rekapan materi. Jadi kita menggunakan classroom seutuhnya dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-16. Nanti kita juga UTS-nya menggunakan classroom. Nah, nanti kita sepakati apakah di 1 kali dari 4 pertemuan itu ada proses Google Meet setengah jam atau 1 jam. Nanti kita sepakati apakah bisa kita menggunakan Google Meet di pertemuan. Misalnya pertemuan ketiga kita Google Meet 1 jam. Biar membicarakan materi-materi yang misalnya sulit untuk disampaikan melalui proses YouTube dan Google Classroom. Seperti itu kira-kira proses perkuliahannya. Dan untuk absen, saya sangat memperhatikan sekali
kehadiran teman-teman melalui YouTube dan juga melalui Classroom. Jadi teman-teman, saya bisa pantau teman-teman berapa orangkah yang menonton video saya pada jam yang dijadwalkan oleh Prodi PGMI Stit Alkitaya. Itu bisa saya pantau dari analitiknya. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk ya menonton materi yang saya sampaikan di YouTube dan juga ikut aktif atau berpartisipasi di Classroom sehingga proses perkuliahan online kita tetap berjalan sesuai dengan arahan Prodi PGMI. Ini silabusnya teman-teman, nanti saya kirimkan di Classroom. Teman-teman bisa baca, ada 9 bahan kajian. Pertemuan pertama kita memahami silabus. Nah, ini yang sekarang kita lanjut, yang sedang kita bahas. Lalu berikutnya kita statistik dan statistika. Pertemuan kedua hari ini juga kita akan bahas data kualitatif, kuantitatif, tabel, diagram, histogram, nanti kita akan bahas juga. Lalu ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Nah, ini sampai 4 hari ini teman-teman, berarti kita sampai ukuran penyebaran. Nanti saya sampaikan video saya. Nah, pertemuan berikutnya kita lihat populasi sampel, ini individu dan tugas. Uji parametrik, uji non parametrik, individu dan tugas. Analisis data, penelitian kualitatif, kelompok. Nah, ini teman-teman kita sepakati saja nanti apakah kita bisa berkelompok atau tidak. Kalau tidak bisa berkelompok ya kita coba nanti penjelasannya menggunakan penjelasan dosen dan teman-teman bisa melihat YouTube saya saja, tidak usah berkelompok maksud saya. Kalau seandainya teman-teman nanti kesulitan untuk membentuk kelompok karena ini kan lagi pandemi atau proses untuk berkumpul kan juga harus dikurangi. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak bisa berkelompok ya tidak apa-apa, biar saya saja menjelaskan nanti semua penjelasan ini. Yang berikutnya analisis data, penelitian tindakan, ya boleh saya, boleh kelompok, nanti kita sepakati saja. Naratif, studi kasus, Millie Suberman, John Creswell, pengolahan data penelitian metode campuran, pengolahan data penelitian menggunakan SPSS, dan ini SPSS. Ini kira-kira teman-teman silabus kita teman-teman bisa baca, ada individu dan ada tugas kelompok. Sekali lagi kelompok ini kita sepakati nanti apakah teman-teman bisa membentuk kelompok atau tidak. Kalau tidak bisa ya berarti saya yang jelaskan semua. Referensinya kalau teman-teman lihat buku nomor 3 dan nomor 4, kita lihat nomor 3 itu buku saya, nomor 4 itu buku saya. Bukan berarti buku yang lain tidak saya rekomendasikan. Sebenarnya di dalam buku saya ini sudah ada buku-buku referensi yang saya tulis di sini. Artinya kalau teman-teman baca buku saya, teman-teman telah sebenarnya sudah membaca buku-buku yang saya tulis di sini sebagai referensi. Karena buku yang saya tulis di sini adalah buku yang telah saya baca. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.